Kalau dengan gereja Protestan, Kristen Protestan Bali, maaf, saya sudah kenal sejak awal 80-an. Waktu itu ketika Bishop Saudara masih Dr. Iwayan Mastra, bahwa saya beberapa kali keluar negeri bersama beliau dalam pelayanan ke Eropa, ke Amerika. Bahkan beberapa kali saya diajak ke Belimbing Sari, Ambiar Sari. Nah, waktu Bapak Pendeta Waspada jadi bishop juga, itu cuma sedikit jumlahnya, cuma berapa kali saja. Jadi bersyukur kalau hari ini saya boleh ada di Jemaat Getsemani ini. Baik, kita akan belajar. Saya akan mengikuti tema sinode, tema tahunan. Menjadi gereja yang bertumbuh bersama masyarakat. Subtemanya, pergi dan bersaksilah dengan kekuatan Roh Kudus. Sepengetahuan saya, di antara sekian ratus sinode gereja Protestan yang ada di Indonesia ini, saya paling kagum dengan gereja Kristen Protestan Bali ini. Apa yang saya kagum? Karena saya betul cukup lama saya bergaul dengan Dr. Iwayan Mastra. Satu-satunya sinode di Indonesia yang mempunyai pelayanan ke masyarakat itu gereja Kristen Protestan Bali. Gereja Kristen Protestan Bali adalah gereja yang pertama dari sedikit sinode yang ada di Indonesia yang mempunyai hotel di Dianepura. Waktu saya diajak oleh Pak Wayan Mastra melihat, saya nggak tahu, mungkin namanya masih sama, salah satu perusahaan catering gereja Bali, Tata Jasa Boga Marga, Maha Boga Marga, masih ada nggak itu? Gereja Bali ini gereja yang sangat mengenapi Alkitabnya. Waktu itu ya, saya tidak tahu sekarang. Semua pendeta di gereja Bali itu para istri waktu itu pasti punya bisnis. Entah itu rumah makan, entah itu salon, entah itu toko souvenir, atau apa saja. Nah, saya melihat ini, tema ini menjadi kenyataan. Saudara, gereja Bali satu-satunya gereja, kalau saya nggak salah saya berkata yang pertama, memiliki pusat-pusat pendidikan yang luar biasa. Berapa kali saya ke Dalung, saya mengkuliahkan cukup banyak anak-anak, khususnya di bidang pariwisata, di perguruan tinggi gereja Bali yang di Dalung. Dan itu luar biasa. Ketika Pak Wayan Master cerita, karena berapa kali saya buat acara seminar nasional maupun internasional di Dianepura, saya kagum visi pertama Pak Wayan Master membeli tanah itu tahun 70-an yang lalu. Ketika Pak Wayan pulang dari Amerika menyelesaikan studi doktornya, beliau membawa uang sekian ribu dolar, nggak banyak, nggak sampai 3.000 dolar Amerika waktu itu. Lalu teman-teman beliau mengatakan, beli mobil saja untuk jadi taksi. Karena waktu itu Bali mulai diincar jadi daerah turis. Nah, di situ kami belajar. Saya tidak tahu apakah masih ada yang ingat prinsip dan mutu hidup Bapak Iwayan Master ini yang sangat luar biasa. Begini kata beliau, dan itu yang saya pakai sampai hari ini. Kalau kalian punya uang, jangan beli barang yang buatan manusia. Semua barang yang buatan manusia itu semahal apapun, seminggu kemudian harganya turun. Betul tidak? Lalu Pak Wayan berkata, belilah barang yang buatan Tuhan. Barang buatan Tuhan cuma ada 3. 1 tanah, 2 emas, 3 ternak. Nah, jadi kalau kita punya uang dan beli salah satu atau 3 ternak, tergantung berapa uang kita, maka nilainya akan naik terus. Nah, Pak Wayan menolak usul teman-teman untuk beli taksi, beli mobil untuk jadi taksi. Belilah Dianepura, diserahkan pada gereja. Dan sebagian beli tanah di Legian ya, Hotel Mastaba Garden, Legian. Nah, di situ saya sering nginap. Waktu Pak Wayan masih jadi bishop, saya belajar betul filosofi Alkitab yang diterjemahkan begitu merakyat dan mudah dicerna. Dan itu luar biasa. Saya lupa tahun 90 berapa begitu, saya pernah usul pada beliau. Saya nggak tahu sampai hari ini saya belum ketemu. Mudah-mudahan sudah terrealisasi. Saya bilang,
Pak Wayan harus ada paling tidak 2-3 orang yang menulis biografi Bapak. Harus anak-anak muda tahu. Tadi ketika Bapak Gembala menjawab pertanyaan saya, sekarang di mana beliau? Aduh, sudah sepuh, sudah sulit jalan. Nah, saya berharap sebelum beliau dipanggil Tuhan, Gereja Bali harus punya biografi orang hebat. Kalau saya tidak salah, Pak Wayan Master adalah doktor pertama bagi orang Bali. Dan hebat, orang Bali yang pertama punya gelar S3 adalah Bapak Dr. Wayan Master. Dan doktornya teologi lagi. Dan itu luar biasa. Nah, ini harus ditulis di buku supaya anak-anak muda tahu sejarahnya. Kira-kira siapa yang baru mendengar cerita ini soal Dianapura? Belum banyak bukan? Nah, harus. Apalagi filosofi kehidupan yang sangat alkitabiah, tapi begitu mudah diterjemahkan dalam hidup sehari-hari. Jadi sampai hari ini cukup banyak prinsip-prinsip kebenaran yang dijabarkan dalam kehidupan yang saya pakai dan saya ajarkan kepada banyak anak-anak saya. Maka itu sampai hari ini saya tuh nggak pernah ingin beli mobil dan punya mobil, nggak pernah. Uang yang saya terima saya investasikan kepada 3 hal tadi itu, supaya nilainya akan naik terus. Dan kalau suatu hari saya dipanggil Tuhan pun, itu ada orang yang meneruskan. Ngerti ya maksudnya? Ini konsep yang luar biasa. Gereja Bali adalah satu-satunya sinode yang tidak punya sekolah teologi sendiri. Belum ada Pak sampai hari ini Pak ya. Nah, saya tanya pada Pak Wayan, kenapa? Ini jawaban beliau luar biasa. Pak Daniel, dia bilang, saya ingin semua pendeta di gereja kami ini wawasannya luas. Kalau kami punya sekolah teologi sendiri, kami jadi terkotak sempit. Maka itu Gereja Kristen Protestan Bali warnanya itu beragam. Karena masing-masing pendeta disekolahkan dari yang paling regional, misalnya di STT Jakarta, sampai yang ke Pantai Kosta. Dan itu buat saya menarik sekali. Prinsipnya hampir tidak ada waktu itu. Saya tidak tahu sekarang karena sudah cukup lama saya tidak bertemu beliau lagi. Waktu itu sinode memutuskan karena menjadi Kristen di Bali akan sulit secara ekonomi dan semuanya karena adat zaman itu. Maka semua pendeta di gereja Bali tidak boleh full time seperti pendeta di gereja-gereja lain. Alasan beliau adalah supaya jemaat tidak berat membiayai pendeta hidupnya. Maka itu prinsip Rasul Paulus bahwa pendeta gereja Bali harus punya usaha sendiri sehingga tidak mengganggu jemaat. Waktu itu lagi sekali saya sudah cukup lama tidak bertemu. Dan itu saya ajarkan ke banyak gereja. Maka Gereja Kristen Protestan Bali adalah satu-satunya sinode di Indonesia ini yang paling kaya secara materi dan aset. Karena tadi itu gereja Protestan terbesar di Indonesia itu HKBP, itu paling besar. Tapi kalau dibanding asetnya dengan gereja Bali, maka HKBP itu kalah. Huria Kristen Batak Protestan, maka asetnya kalah nilainya. Apalagi dinilai di tanah di Bali, luar biasa itu. Itu sekarang misalnya kalau lokasinya Hotel Dianapura dijual, itu nggak tahu berapa triliun jadinya seluas itu. Nah, anak-anak muda, kalian yang belum tahu sejarah ini kalian harus tahu. Maka itu sebelum beliau dipanggil Tuhan, dan mumpung masih bisa diajak bicara, tolong dibukukan biografi. Ini luar biasa. Kira-kira sudah ada yang nulis belum? Sudah ya, secara lengkap. Ini hebat. Nah, jadi tema kita menjadi gereja yang bertumbuh bersama masyarakat. Ini yang Tuhan rindukan. Oke, kita lihat. Walaupun tidak semua saudara pernah membaca khususnya 4 Injil secara rinci atau detail, pasti saudara-saudara mengerti. Dengarkan pertanyaan saya. Menurut saudara, selama Tuhan Yesus hidup, pelayanannya lebih banyak di dalam sistem agama Yahudi, maksudnya di bait suci ritual Yahudi,
atau lebih banyak di luar sistem agama Yahudi. Nah, bahkan 4 Injil menulis selama dia ada di dunia ini hanya 2 kali dia masuk ke bait suci. Hanya 2 kali. Dan 2 kali juga dia di sinagog. Berarti 99,99% aktivitas Tuhan Yesus itu tidak di dalam sistem agama Yahudi. Dia di luar. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan ketika sinode memberikan tema untuk tahun 2016. Tema besarnya menjadi gereja yang bertumbuh bersama masyarakat. Saya tidak tahu apa penggodokan hari itu sehingga ini menjadi tema. Dan saya percaya ini kerinduan Tuhan. Lukas 15, ya nanti kita lihat, adalah bukti kasih yang luar biasa. Saudara, saya berikan ilustrasi ini dulu sebelum kita lihat Alkitab. Kalau suatu saat terjadi sulit pangan, misalnya sulit, orang makan itu susah. Tiba-tiba di antara kita tahu di suatu kecamatan, entah di kabupaten mana di Pulau Bali ini, ada satu toko yang menyediakan makan gratis di tengah kesulitan orang makan. Dengarkan pertanyaannya. Kalau kita tahu ada tempat seperti itu, dan kita tahu di sekitar kita orang kesulitan makan, dan kita sudah kenyang dengan makan gratis, lalu kita tidak memberitahu saudara-saudara kita yang lain bahwa ada tempat satu desa makan gratis, kita disebut orang apa? Kita nggak beritahu orang lain. Kikir apa? Serakah, kikir, serakah, apalagi ayo? Egois. Ada yang lebih tajam lagi. Munafik, bukan. Makan sendiri, bukan. Lebih tajam lagi kata-katanya. Rakus, bukan. Kenapa? Gak usah ragu-ragu. Mengutamakan di sini masih halus-halus yang lebih tajam lagi. Masa nggak tahu? Kejam. Loh betul tidak? Kejam enggak? Kalau di tengah orang susah makan dan kita sudah tahu ada satu tempat yang memberi makan gratis dan kita bisa makan kenyang di situ, dan kita tidak memberitahu saudara kita yang lain, kita ini enggak cuma rakus, serakah, egois, kejam. Setuju saya ngomongin? Setelah kita dapat keselamatan dan pengampunan gratis, betapa kejamnya kita kalau kita tidak bagikan kepada orang lain. Betul? Tapi mengapa gereja cukup kesulitan dalam membagikan yang gratis ini dari karya salib yang luar biasa? Maaf, karena teologi yang salah. Ya, karena teologi yang salah. Ini tadi dalam persen ke sini tiba-tiba ada, saya baru melayani orang Buddha, tapi ini di Jerman. Belum lama saya ada di Eropa bersama istri. Nah, ya ini dari kota Munich di Jerman. Kan tadi ya, bilang today, coba bacakan Pak. Saya ketemu dia ini orang Buddha lagi kuliah kedokteran di Jerman. Terus, Pak, mau nanyakan ya? Mau nanyakan semua orang nanti ke surga Gak berdasarkan kepercayaannya. Terus apa artinya yang akulah satu-satunya jalan, siapa yang melalui aku akan diselamatkan? Nah, terus saya jawab, jam berapa tadi ini Pak? Jam 7. Jam 7.45. Jadi barusan tadi ini. Terus jawaban saya, yang benar semua orang masuk surga bukan karena agamanya, tapi karena kepercayaannya. Nah, untuk masuk surga harus percaya lewat Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Nah, untuk menjadi percaya pada Tuhan Yesus tidak harus menjadi beragama Kristen. Bapak punya banyak teman yang Buddhis, Muslim, Hindu, tapi mereka percaya Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Ngerti nggak penjelasan ini? Jadi masalah kepercayaan tetap harus Tuhan Yesus. Masalah agama itu bukan urusan kita. Ngerti nggak perbedaan? Nah, karena dia ragu-ragu. Dia orang Tionghoa, sebagai orang Tionghoa Buddhis,
Apalagi dia itu anak pertama, ada tradisi kalau orang tua meninggal maka anak laki pertama yang harus sembahyang untuk arwah orang tua. Dan ini masalah utamanya. Dan untuk mengurus orang tua, saya bilang nggak harus pindah agama kamu. Betul nggak maksudnya? Dia takut. Gimana nanti kalau orang tua saya meninggal, siapa yang ngurus mereka ini? Ini adat orang Buddha yang Tionghoa. Ngerti ya maksudnya? Nah ini yang saya buat. Sekarang ini bersama kami ada 2 orang muslim. Nah cuma tadi karena mereka sahurnya terlambat, pas kami berangkat mereka masih tidur. Padahal mereka pengen ikut hari ini. Dan salah satu yang muslim itu, kalau saya di Jakarta ibadah dia pasti ikut. Ngerti ya maksudnya? Nggak apa-apa. Karena agama itu nggak ada yang salah. Betul tidak? Semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi satu-satunya penyelamat itu cuma Yesus, nggak ada yang lain. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus tidak harus dia meninggalkan agamanya. Di Jawa Barat ada lebih 300 komunitas yang masih melakukan sholat, tapi mereka percaya Tuhan Yesus. Tidak mungkin mereka akan jadi Kristen, mendirikan gereja. Tidak mungkin. Apakah salah? Tidak. Wah, kalau saudara ketemu kelompok mereka akan kagum sekali. Dan inilah yang kita harus tahu. Oke. Tunjukkan kepada saya satu ayat saja di Alkitab yang menunjukkan satu ayat ini adalah hakikat seluruh kebenaran. Karena tanpa satu ayat ini, maka kitab suci kita tidak beda dengan kitab suci agama apapun juga. Ayat mana itu? Satu ayat saja, nggak usah ragu-ragu, ayo. Jangan takut salah nggak dihukum di sini. Yohanes 3:16. Ini yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Tapi masalahnya ayat ini menjadi masalah terbesar buat yang mayoritas di Indonesia. Karena ada kata apa? Anak. Buat mereka yang mayoritas ini penghujatan habis-habisan. Kalau kamu berkata Tuhan punya anak itu aja sudah salah. Apalagi kalau kamu berkata Tuhan punya anak, berarti kamu anggap Tuhan pernah kawin dengan siapa? Saya pertama kali ngalami benturan itu tahun 76. Waktu saya di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Nah saya masih polos-polos nggak ngerti apa-apa. Dalam penginjilan saya dengan mereka, ya saya bacakan ayat itu. Wah, mereka protes keras. Saya kaget. Sejak itu saya mulai mencari. Tapi ini kan firman Tuhan. Lalu kalau mereka menolak, bagaimana cara menjelaskannya lagi? Siapa yang pernah terbentur dengan ayat ini untuk menerangkan kepada saudara kita itu? Pasti ada yang tahu. Akhirnya Roh Kudus menunjukkan saya. Yohanes 3:16 itu dijawab, dijabarkan, dijelaskan supaya tema ini menjadi kenyataan, menjadi gereja yang bertumbuh bersama masyarakat. Saya tanya dulu sebelum saya jelaskan. Bertumbuh bersama masyarakat di tema tahunan sinode saudara. Ini masyarakat Kristen atau masyarakat umum? Nah, ini masyarakat umum. Terus gimana dong? Jawabannya adalah, mari kita baca Lukas 15 ayat 1. Jadi Yohanes 3:16 hanya bisa dijelaskan lewat Lukas 15. Siapa ingat? Ada berapa kisah perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita di Lukas 15? Cepat, ada berapa kisah? 3 kisah. Semuanya tentang yang hilang. Betul? Dan yang menarik adalah semua kisah yang hilang itu happy ending. Tahu kata happy ending? Karena apa? Kenapa happy ending? Karena yang hilang ditemukan lagi. Nah, cerita pertama adalah domba yang hilang. Cerita yang kedua, perumpamaan kedua adalah uang yang hilang. Yang ketiga adalah anak yang hilang. Saudara, ketika Roh Kudus mengajarkan saya bahwa penjelasan Yohanes 3:16 itu ada di Lukas 15, saya bersyukur. Dan sampai hari ini dengan Lukas 15 itu boleh dikatakan saya cukup berhasil untuk menyelamatkan. Cukup lama saya pelayanan di daerah Osing. Tahu Osing ya? Banyuwangi. Nah, Osing itu masyarakat yang unik. Mereka bukan Jawa Islam, tapi mereka mengaku Jawa Hindu. Tapi Hindu mereka beda dengan Hindu Bali. Nah,
Salah satu di antara orang-orang yang Tuhan selamatkan dalam hidup saya, sekarang jadi seorang yang cukup penting di posisinya di Kementerian Kesehatan Provinsi Papua. Itu dari OC. Luar biasa. Hari-hari ini dia lagi di Jakarta, bertemu dengan Menteri Kesehatan tentang Papua. Nah, saya tidak bicara masalah agama. Berapa tahun dia ikut saya, dia tetap praktek Hindunya. Saya nggak masalah. Tapi satu hari kebenaran itu bekerja dalam dirinya. Dia ambil putusan untuk dibaptis. Ya saya baptis karena dia minta sendiri. Ingat, kita ini garam dan terang. Sudah ayat 1 kita baca Lukas 15. Inilah gembala yang benar dan gereja yang benar. Harus memenuhi kriteria ini supaya kita bisa bertumbuh bersama masyarakat umum. Ayat 1 Lukas 15. Ada di PowerPoint? Ada? Lukas 15 ayat 1? Belum? Oke, saya bacakan. Oh, sudah itu. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Stop dulu. Menurut saudara, kalau istilah sekarang ya, ini kelompok marginal. Atau kata kelompok marginal, kelompok yang tersisihkan, kelompok yang paling banyak istilahnya adalah akar rumput. Pada masa Yesus hidup, kelompok ini bisa tidak gabung di bait suci untuk ibadah Yahudi? Sama sekali tidak. Bahkan tentara-tentara agama waktu itu selalu jaga di pintu masuk. Ada kelompok ketiga yang disebut orang kusta. 3 kelompok ini dilarang keras untuk masuk ke ibadah Yahudi. Jadi mereka dari jauh sudah dilarang, nggak boleh masuk. Tapi yang luar biasa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya. Berikan saya kata lain dari kata biasanya. Cepat. 1. Apa biasanya? Sering. Apalagi? Rutin. Apalagi? Apa? Lazim. Selalu. Saudara, ini yang luar biasa. Mereka takut bertemu dengan ahli-ahli Taurat, imam-imam, tokoh-tokoh agama Yahudi. Takut karena mereka ditolak. Tapi yang aneh, mereka sering bertemu Yesus. Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Izinkan saya mengatakan kalimat ini, dan ini cukup tajam. Justru kalau kita mengaku Kristen yang adalah murid Yesus, maka tanda ciri identitas yang pertama, ditanyakan siapa yang sering datang ke kita. Ngerti? Sebelum para pengedar, kalau orang ngeri atau narkoba ya, preman, pelacur, orang-orang jahat di sekitar tempat kita tinggal, dan mereka takut datang ke rumah saudara, berarti saudara orang Farisi modern. Loh, betul tidak? Saudara adalah ahli Taurat akhir zaman. Maaf. Loh, betul tidak? Karena kalau kita ini pengikut Yesus, kan guru kita berkata, murid tidak lebih dari gurunya. Nah, kalau hobi guru kita adalah dikerumuni oleh orang-orang berdosa dan pemungut cukai, lalu kita biasanya dikerumuni yang seagama, berarti kita bukan murid guru kita. Betul? Ini sederhana sekali. Bukalah pintu hati kita dan bukalah pintu rumah kita, supaya mereka ini yang datang ke Tuhan lewat kita. Adik-adik yang masih kuliah, masih sekolah, siapa yang mengurumuni dirimu tiap hari? Tahu ya? Siapa yang mengurumuni dirimu tiap hari? Kalau kalian murid Yesus, maka teman-temanmu yang nakal, yang jahat, itu yang akan selalu datang. Kata biasanya ini menarik untuk mendengarkan dia. Maaf, majikan-majikan Kristen, kalau saudara punya pembantu yang bukan beragama Kristen, maka begini konsep saya. Satu-satunya Tuhan yang berbicara bahwa pengikut Tuhan itu adalah garam dan terang dunia, hanya Tuhan Yesus. Betul? Nah, kalau ada orang yang belum asin karena belum ketemu garam dunia,
tinggal dengan kita, apalagi satu rumah. Nah, istilah saya, garam dunia itu seberat badan kita. Berarti makin berat badan orang itu, garamnya makin banyak. Itu istilah. Ngerti? Nah, berapa kilo berat badan saudara? Berapa Pak? Oh, gandengan. Berapa? 110. Luar biasa. Saya 62 Pak. Oke. Nah, jadi orang yang belum asin ini, saya pakai batas angka 3 bulan. Kalau ada orang yang belum asin hidupnya karena nggak tahu garam dunia, lalu mereka tinggal dengan kita, kumpul dengan kita, dan dalam waktu 3 bulan orang ini nggak asin, saya akan hukum diri saya berarti saya garam palsu. Loh, betul tidak? Masa? Ini kalau bicara telur bebek untuk diasin, tapi jangan bilang dia telur bebek, dia tersinggung. Oke. Siapa pernah ngasin telur? Cukup 1 butir telur dengan air 250 cc, masukkan 1 sendok garam, paling lama 9 hari sudah asin. Jangan lebih, kalau lebih dari itu nggak bisa kemakan, terlalu asin. Nah, kalau 1 telur bebek saja bisa asin dalam waktu 9 hari hanya dengan 1 sendok makan garam. Lalu kalau berat badan kita sekian puluh kilogram garamnya, dan ada orang kumpul kita 3 bulan gak asin-asin, kan garam palsu. Ingat Tuhan Yesus berkata, apa jadinya dunia ini kalau garammu tidak asin? Cuma akan dibuang dan diinjak-injak orang. Dan kata itu terjadi di 90 sekian persen anggota gereja di dunia ini. Kenapa? Dalam pelayanan saya selama ini, 3 hal yang paling banyak Tuhan percayakan. 1 soal keluarga, 2 soal misi, 3 soal leadership. Nah, kalau saya diundang bicara tentang misi, maka saya selalu menekankan kalimat ini. Kegagalan gereja yang paling besar dan fatal sehingga misi yang Tuhan percayakan kepada kita gagal adalah bagaimana caranya meyakinkan dunia bahwa Yesus itu bukan beragama Kristen. Ngerti gak maksud saya? Selama gereja tidak berhasil mengeluarkan Tuhan Yesus dari kekristenan, maka tema ini mau 10 tahun, 20 tahun kita pakai, gereja tidak akan bertumbuh bersama masyarakat. Kalau dunia masih menganggap Yesus itu beragama Kristen. Ngerti gak maksud saya? Betul? Ayo. Kenapa kalau kita ngomong Yesus kepada orang yang bukan Kristen? Jawab baik-baik, ditolak atau diterima? Nah, karena buat mereka, untuk apa kamu mau pengaruhi aku? Aku sudah punya agama kok. Sebab di benak mereka, Yesus itu pendiri agama Kristen dan beragama Kristen. Ini masalah. Loh, saudara percaya nggak dia bukan orang Kristen? Yuk, kok diam saja? Ya sudah, keluarkan dia sekarang. Maka itu kalau saya nginjil, saya nggak bicara agama. Saya menghormati agama mereka. Tapi saya ceritakan kebenaran. Beda. Tadi dalam perjalanan dijemput Pak Wahyudi, ternyata saya baru tahu. Di kitab suci agama Hindu tidak ada sebutan Sang Yang Widi Wasa. Ternyata penemunya itu Romo Sadek. Wah, saya baru tahu. Wah, itu buat saya pengertian berharga. Sekarang orang Hindu memakai kata Tuhan itu Sang Yang Widi Wasa. Padahal yang menemukan bukan di kitab suci mereka. Nah, inilah kontekstual itu tadi yang kita harus kenalkan. Ngerti ya maksudnya? Nah, yang menjembatani begini. Kalau ada sekelompok orang, kita temui mereka di sebelah situ, sekelompok lagi sebelah sana, sekelompok lagi di sini misalnya. Mereka tidak melakukan ritual apa-apa, cuma lagi kumpul-kumpul saja. Mengapa kita bisa tahu, oh yang ini Hindu, oh itu kelompok Buddha itu, yang ini Muslim. Lagi sekali, mereka sedang tidak melakukan ritual keagamaan. Kenapa kita bisa tahu? Kita lihat apanya? Simbol-simbol keagamaan. Entah baju mereka atau apa. Karena semua agama di dunia ini punya simbol yang menunjukkan identitas mereka. Hari ini saya ingin saudara mengerti.
Kekristenan tidak pernah ada simbolnya sama sekali. Bahkan salib itu pun bukan dari Alkitab, itu dari tradisi Katolik. Saya pelayanan misi kontekstual di daerah Jawa khususnya, itu tidak boleh pakai tanda salib. Buat orang Muslim ada hadis yang menulis, terkutuklah kamu yang berdiri di bawah tanda salib. Nah, saya meneliti hadis itu. Kenapa terkutuk? Jauh ke abad 12, abad 11, abad 12, ada perang salib untuk merebut tanah suci Yerusalem dari keislaman. Baik waktu Raja Salahuddin yang menguasai Yerusalem, baik waktu Kekaisaran Ottoman. Besar-besaran perang salib itu. Dan jutaan tentara muslim mati dengan pedang salib. Kenapa? Ini sejarahnya. Saya lupa paus siapa yang memimpin. Waktu itu belum ada Protestan. Karena Protestan baru ada abad yang ke-16, 1500 sekian, zaman Martin Luther. Maka ketika tentara Eropa kehabisan senjata, paus dengan tegas memerintahkan, turunkan semua salib di semua gereja di Eropa. Kan dari besi semua salibnya. Lalu mereka asah jadi senjata. Ada bagian kepala jadi pegangan tangan, yang panjang bagian kaki jadi ujung lancip. Maka itu bukan Kristen yang mengatakan perang salib, itu mulut orang Islam. Karena mereka melihat salib itu jadi senjata. Dan salib itu yang dipakai untuk membunuh jutaan tentara muslim. Dan sakit hati mereka sampai hari ini masih terbawa. Dan itu menyedihkan sekali. Maka itu dalam pelayanan saya, tanda salib saya buat. Kalau di daerah mereka, karena itu sakit hati buat mereka. Jadi jangan membawa tanda salib kalau kita bertemu mereka, karena itu kebencian. Lalu apa tandanya? Supaya mereka tahu. Kita buka Yohanes 13. Yohanes 13, 34 dan 35. Udah? Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Pertanyaannya, kalau ada perintah yang baru berarti ada perintah yang lama. Di dalam hukum kasih, perintah yang lama berbunyi, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi. Nah, perintah ini gagal. Arti yang sesungguhnya adalah, ada di situ, ya. Arti yang sesungguhnya ayat itu adalah, kalau kamu nggak ikut aku, berarti kamu bukan saudaraku. Kan seperti dirimu sendiri. Betul tidak, saudara? Jadi perintah yang lama itu sangat lemah. Karena ada persyaratan. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi. Nah, begini contoh kecil. Kalau kita suka makan pedis, maka kalau kita punya sahabat, punya teman dengan hukum yang lama, jadi dia nggak suka pedis padahal, maka kita harus paksa dia untuk makan pedis, karena seperti itu saya mengasihi diri saya. Ngerti nggak contohnya? Nah, di dalam pernikahan hukum ini nggak boleh dipakai. Perang besar. Betul. Contoh, kalau suami hobinya mandi air dingin, nggak bisa air panas, tapi istri nggak bisa mandi air dingin, harus air panas. Lu perang tidak? Bagaimana cara suami ngasih istrinya? Ya harus ikut aku, nggak boleh air panas. Karena aku mengasihi diriku, aku mandi air dingin. Nah, istri ngotot, aku juga. Aku kalau mandi harus air panas, kamu harus ikut aku. Nah, terus siapa mau ikut siapa kalau ribut terus begini? Ngerti ya? Hukum ini dirubah oleh Tuhan Yesus. Bukan disalahkan, beda. Diubah. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Karena perintah yang lama, kasihlah Tuhan Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu enggak. Saya ulangi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Terus standarnya sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Jadi standarnya bukan mengasihi orang lain seperti diri kita. Ayo, mengasihi orang lain seperti Yesus telah mengasihi kita. Pertanyaannya, waktu kita bertobat, misalnya, Tuhan Yesus, saya berdosa, saya berzina, saya mencuri, misal. Apakah Yesus berkata, baik Daniel, aku terima kamu, tapi percobaan 3 bulan? Loh begitu tidak? Loh cepat jawab. Semua bentuk dosa itu bau dan kotor. Apakah ketika kita datang dalam badan kotor dan najis, terus Yesus tutup hidung, sorry, mandi dulu kamu, bau. Begitu atau tidak? Jadi bagaimana dia mengasihi kita? Tanpa syarat. Katakan amin. Seperti itu kita mengasihi orang lain. Tanpa syarat. Maka itu ketika orang-orang berdosa dan pemungut cukai ditolak kalau saya pakai kata sana, dalam gereja, tapi justru Yesus menerima mereka. Ayat 35. Dengan demikian, dengan apa? Ayo jawab. Dengan cara kita mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita, semua orang. Berapa orang? Semua orang itu berapa? Semua, jadi bukan banyak loh, bukan. Pokoknya orang. Betul? Semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-muridnya, yaitu, teruskan, jikalau kita saling mengasihi. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kapan saudara dan saya disebut pengikut Yesus. Bukan karena namanya berubah, bukan karena kita beragama Kristen, bukan karena kita pakai tanda salib, bukan karena kita begini, karena kita begitu. Pokoknya kekristenan tidak ada simbol keagamaan. Simbolnya adalah kasih, saling mengasihi. Dasarnya. Maka itu tema sinode saudara ini gak akan jadi kenyataan. Kapan kita bisa bertumbuh bersama masyarakat kalau kita tetap ngotot, aku Kristen, kamu harus ikut aku? Gak bisa. Ayo kita berubah mulai hari ini. Bersahabatlah dengan mereka, siapapun orang. Betul? Nah, kembali ke Lukas 15. Lalu apa peristiwa yang terjadi pada saat itu sehingga muncullah sebuah kebenaran? Domba hilang dicari, uang hilang ketemu, anak hilang ketemu. Apa? Lukas 15 ayat 2. Ada apa? Lukas 15 ayat 2. Maka berapa? Bersungut-sungut telah. Kata lain dalam bahasa Indonesia, ngomel, ngedumel. Bahasa Bali apa? Ngomel juga. Oke. Umi-umi. Sama bahasa Jawa juga umi-umi. Siapa yang ngomel, ngedumel? Umi-umi. Nah, itu dia. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi ini ngomong dalam hati loh. Katanya. Kalau saya pakai intonasi yang benar. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Mencibir gak ini? Merendahkan sekali. Maaf, saya harus ngomong. Ternyata agama apapun di dunia ini hobinya menghakimi orang lain. Ya atau tidak? Ternyata semua agama di dunia ini selalu merendahkan orang lain, masuk yang beragama Kristen. Maaf, saya cuma tanya. Kira-kira kalau suatu hari ada pelacur ikut ibadah, saya nggak tanya gereja saudara, ya tapi umum. Kira-kira disambut atau dipelototin dari atas sampai ke bawah? Loh maaf, saya cuma tanya. Nah itu bahaya. Pasti orang beragama akan melototin. Ngapain kamu kesini? Satu kali ada yang tanya pada saya, loh bagaimana Pak cara membedakan pelacur atau tidak? Saya bilang baunya. Maaf saya ngomongin. Loh jujur. Tahu nggak dia pelacur atau tidak? Maaf, tahu kita.
dari cara penampilannya. Saudara, saya tanya kepada saudara, Bible quiz, yang bisa jawab dapat hadiah, tapi beli sendiri. Siapa penginjil pertama di dunia? Ayo, yang lain jawab. Siapa penginjil pertama di dunia? Pak Wahyudi nggak boleh jawab, kan sudah tahu. Ayo, siapa penginjil pertama di dunia? Siapa? Cepetan ayo. Siapa penginjil pertama di dunia? Yohanes 4. Kita baca ayatnya. Ayat 34. Ini penginjil pertama di dunia. Coba Lukas 15 ayat 3-nya. Apa jawab Yesus waktu mendengar mereka ngedumel? Jadi mereka keluar suara enggak orang-orang Farisi ahli Taurat ini? Enggak, dalam hati kok. Tapi Yesus dengar. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kita enggak usah baca. Kalau ada seorang punya 100 domba dan waktu sore pulang dihitung tinggal 99. Yesus tanya, gembala itu berkata gini, enggak apa-apa hilang 1, kan beranak lagi. Gitu enggak ngomongin Tuhan Yesus? Tidak, pasti meninggalkan yang 99, cari yang 1. Nah, gereja zaman sekarang membalik total ayat ini, membiarkan yang 1, ngurus yang 99. Maka itu kesibukan gereja zaman sekarang 99% waktu, tenaga, uang, ide, semuanya hanya untuk yang sudah Kristen. Betul atau tidak jawaban pertanyaan saya ini? Nah, kita harus berubah. Harusnya 99% harus keluar. Maaf, ini kebiasaan saya. Saya minta maaf ya Bapak Gembala, Bapak-bapak Ibu Majelis. Saya tadi lihat di warta. Ya, kalau dipikir di Denpasar, saldo kas saudara kecil, cuma 80 juta sekian. Berapa itu dia? Maaf, saya ngomong apa adanya. Bisa dikasih ya saya baca dong. Nah, awas yang belum baca warta jemaat. Awas itu. Kebiasaan saya masuk ke gereja saya pasti baca warta jemaat. Saldonya 80.824.455 rupiah. Kecil. Tapi kalau ini cuma diendapkan di gereja dan tidak dipakai untuk penginjilan, ini salah besar. Harusnya uang ini dipakai untuk menjangkau mereka. Entah apa caranya, itu bukan urusan saya. Lagi saya maafkan saya para majelis, agak tersinggung terus ngomongin. Kok kelihatan ada wajah yang marah? Enggaknya begitu. Enggaknya enggak enak begitu Pak. Enggak, itu kan marah. Oke. Saudara, ini harus kita jangkau mereka. Udah? Jadi saya mau ngomong ayat apa tadi kok lupa? Oh ya, Yohanes 4 ayat 34. Lihat ini penginjil pertamanya. Terima kasih. Kaget. Nah, Yohanes 4 39. Ayat 39. Dan berapa? Banyak orang Samaria dari kota itu, teruskan, telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, bukan berkhotbah. Ini saya bedakan. Kesalahan gereja karena teologi membuat jemaat takut bersaksi karena ada peraturan. Kamu nggak boleh bersaksi karena kamu tidak pendidikan teologi. Nah, ini salah. Bersaksi itu nggak perlu sekolah dan nggak perlu kuliah dan nggak perlu belajar. Kisah Rasul 1 ayat 8 jelas. Setelah Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan jadi saksiku, bukan pengkhotbahku. Di pengadilan harus ada saksi tidak? Nah, apakah saksi itu perlu kuliah? Lalu apa yang diperlukan seorang saksi? Cerita ulang apa yang dia lihat dan dialami. Selesai. Inilah penginjil pertama di dunia. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saya pernah memperagakan dengan anak-anak saya dialog Yesus dengan perempuan Samaria. Ternyata nggak sampai 20 menit. Coba praktekkan. Nggak sampai 20 menit. Masih ingat kisahnya? Saya ada waktu untuk membaca. Yesus haus, lalu cari air. Dan adanya sumur Yakub. Inilah satu-satunya peristiwa
murid-murid Yesus tidak boleh ikut. Padahal peristiwa yang lain ikut. Apalagi Petrus, Yohanes, Yakobus. Membangkitkan orang mati ikut. Buat apa saja ikut ikan. Tapi hanya satu peristiwa ini mereka tidak boleh ikut. Siapa bisa jawab? Kenapa? Mereka dialihkan perhatiannya untuk pergi ke kota cari makan. Siapa bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus menyuruh 12 orang ini pergi, sehingga Yesus hanya sendiri dengan perempuan ini? Jawabannya, karena 12 orang ini masih kuat agama Yahudi. Karena kalau mereka tahu gurunya ngomong dengan orang Samaria, sejak pecahnya kerajaan Salomo antara Yerobeam dan Rehabiam, maka Samaria dan orang Israel enggak pernah akur sampai hari itu. Yang kedua, yang buat mereka akan protes, Tuhan Yesus ngomong dengan perempuan, pelacur lagi. Nah, Yesus mikir, lebih baik kamu pergi dulu, jangan diskusi di sini. Ngerti ya? Itu alasannya. Sorry, ini pelacur. Dari mana kita tahu pelacur? Karena begini, kalau gitu berikan dong aku air itu, supaya aku nggak bolak-balik ke sini. Yesus memberi syarat. Oke, aku berikan air itu, tapi panggil suamimu. Logika kita nggak nyambung. Apa hubungannya air dengan suami dan suami dengan air? Nggak ketemu. Ngerti nggak maksud saya? Tapi ini persyaratannya. Lalu Yesus berkata, tepat katamu hai perempuan, bahwa kamu tidak pernah bersuami. Tapi 5 laki-laki pernah tinggal dengan kamu, dan yang sekarang ke-6. Wih, keren. Maaf, apa profesi seorang wanita yang koleksinya laki-laki sampai 6? Ngerti gak pertanyaan saya? Nah, itu dia. Yesus tahu gak kalau dia pelacur? Tahu. Orang beragama ketemu pelacur langsung, bertobat kamu pelacur. Yesus tidak. Akhirnya perempuan ini jumpa Yesus. Pertanyaan saya, waktu dia berangkat dari rumahnya ke sumur Yakub, dia masih pelacur tidak? Masih, karena laki-laki ke-6 masih disimpan kok. Waktu dia pulang setelah jumpa Yesus, tetangga-tetangga masih tahu nggak dia? Loh, nggak usah ragu-ragu jawab. Tetangga-tetangga masih tahu nggak dia pelacur? Dan ini yang mengagetkan. Mereka percaya karena perkataan. Kalau saya ganti pelacur itu, logikanya bisa dipercaya nggak perkataan pelacur? Maaf, ayo jawab logikanya. Enggak. Tapi mengapa mereka percaya? Dan banyak lagi. Saya ulangi, menjadi saksi Yesus tidak perlu sekolah teologi dulu. Itu hanya untuk jadi pengkhotbah yang perlu kuliah. Ini harus kita rombak. Maka itu orang Kristen takut jadi saksi, karena takut salah. Ngerti nggak logika ini? Ini kebenaran. Jadi saksi itu hanya cerita ulang yang dialami. Saya akan akhiri. Mengapa banyak orang Kristen, bahkan 90% lebih orang Kristen, tidak punya bahan untuk menceritakan Yesus? Maaf, mana lebih mudah, ngomongin orang atau ngomongin Tuhan Yesus? Maaf ini saya. Aduh, kalau ngomongin orang sampai yang diajak ngomong, sambung besok ya, saya sudah capek. Betul tidak? Aduh, kalau ngomongin orang biaya telepon enggak, bahannya enggak habis-habis. Karena banyak bahan untuk ngomongin orang itu. Tapi ngomongin Tuhan Yesus, kita kehabisan bahan. Habis ini apa ya? Apa lagi nih? Kenapa kita sering kehabisan bahan? Jawabannya karena kita nggak punya pengalaman dengan dia. Saya beri contoh. Presiden kita yang sekarang ini merakyat, betul? Satu kali, saudara ke Jakarta. Tahu nih, Pak Presiden masih di Bali atau sudah pulang ya? Oh, sudah pulang. Oh, nggak angin ya, misal. Suatu hari di sebuah rumah makan, saudara lagi makan. Toto Pak Jokowi masuk ke rumah makan itu. Hanya 2 pejabat ini selama 70 tahun Indonesia Merdeka yang bisa diajak selfie. Betul nggak? Pak Jokowi dan Ahok. Betul? Nah, misalnya pas di rumah makan itu tanpa sengaja saudara ketemu. Seperti tadi malam, kami dengan keluarga Pak Wahyudi ada kisah lucu, tapi fakta. Selesai ibadah di Sasetan, kami mau makan. Ibu Milka yang bawa kami bilang, coba telepon Pak Wahyudi.
supaya kita bisa makan bareng. Begitu kami telepon, Pak Widi bilang, aduh kamu sudah di rumah makan. Oh ya sudah kalau begitu. Tapi kami nggak tanya di rumah makan mana. Pas Bu Milka mau bawa kami dari Setan ke Kuda, saya lihat kok ada rumah makan baru. Apa Fisco ya? Fisno. Oh ya, begitulah saya lupa apa. Woi, saya bilang, Milka, itu rumah makan baru. Aduh nggak tahu loh enak atau tidak loh. Saya bilang, oh enak betul Pak, enak. Terus saya bilang, tapi banyak mobil loh. Biasanya kalau rumah makan enak, tamunya banyak. Ya udah kita mampir aja. Baru kami masuk parkir. Pak Wahyudi telepon lagi, Bu Milka ada di mana? Kalau bisa makan bareng. Loh saya baru masuk parkir di Facebook. Loh, Bapak di mana? Saya di dalam sudah sekarang. Bayangkan gak janjian loh saudara. Ngerti gak contoh ini? Nah ini yang saya mau ceritakan. Kalau suatu hari saudara gak sengaja makan di sebuah rumah makan dan presiden ikut makan, boleh gak kalau saudara selfie dengan presiden? Loh saya tanya boleh tidak? Boleh. Mudah saudara. Pertanyaan saya, setelah selfie itu saudara masukkan Facebook, saya tanya, setahun habis gak cerita itu? Loh saya tanya, ini kok cepat. Setahun habis nggak cerita itu? Setahun sebulan. Kenapa? Setahun sebulan lebih Pak. Ngerti nggak ilustrasi saya? Cuma ketemu selfie dengan presiden, pasti nggak sempat ngomong karena juga sibuk kok. Kenapa cerita kita nggak habis setahun? Karena orang banyak tanya, wih keren kamu, aku lihat di Facebookmu, kamu selfie dengan Jokowi. Nah dengan Tuhan Yesus, kita ini cuma ketemu sesekali atau sering ketemu? Nah ayo jawab. Nah kenapa nggak punya bahan untuk ngomongin dia? Nah itu masalahnya, betul. Saudara percayalah, kalau perempuan pelacur ini bisa menyelamatkan banyak orang Samaria, jumpa yang cukup singkat, gak sampai 20 menit. Seharusnya kita punya banyak bahan untuk cerita. Ini salah satu yang muslim saya ajak. Satu kali di daerah bandara, pesawat saya lagi delay. Nah biasa saya mau refleksi. Ternyata anak ini melayani. Cukup baik pelayanannya. Sambil dia melayani, tahu Roh Kudus ngomong sesuatu. Sampaikan kepada dia itu sakit dengan bapaknya. Itu jadi ringkas cerita. Dia kaget. Dikira saya ini dukun malah. Enggak. Nah, terus dia bilang puasa ini tutup. Saya nganggur, Pak, dia mengenai Papa. Papa mau ke Bali, mau ikut gak? Mau. Tapi pas ini belum pernah ada pesawat tuh saya takut. Enggak apa-apa, ada saudaramu nanti, itu muslim juga. Jadi kemarin itu anak ini pertama kali naik pesawat. Pertanyaannya banyaknya, saudara sampai saya bilang, udahlah pokoknya kamu merem duduk, sudah, ini sampai. Wah kemarin waktu ketemu saya, Pak saya takut loh Pak. Aduh waktu mau naik itu Pak, saya pegangin kursi dulu, saya takut ini. Polos sekali anak itu. Jadi gak pernah ke Bali juga, senang sekali 3 hari ini saya ajak. Nanti sore dia mau ikut ibadah. Nah saya gak pernah mempengaruhi dia untuk pindah jadi orang Kristen. Tapi dia dengar saya cerita soal kehidupan. Dan dia boleh lihat cara hidup saya seperti apa. Dia heran. Jadi ini pertemuan saya kedua. Ya. Sejak saya pertama ketemu berapa bulan yang lalu. Jadi saya cuma menunjukkan ada kasih Yesus. Kamu ambil putusan sendiri. Ngerti ya ilustrasi ini? Jadi saudara ketemu siapa saja, entah karyawan saudara, tetangga saudara, atau siapa saja, kenalkan Yesus itu bukan sebagai pendiri agama Kristen. Dan gak harus ngomong Yesus, ngomong tentang kehidupan ini. Salah satu alasan saya, kenapa saya gak mau punya mobil, padahal maaf, saya cukup mampu untuk saya beli mobil. Karena saya berjanji kepada Tuhan, sampai akhir hidup saya hanya mau naik kendaraan umum supaya banyak orang ketemu Yesus di angkot. Begitu nanti kalau kita ketemu di surga, ingatkan saya kenalkan banyak supir taksi saya bawa pulang ke surga. Kalau saya naik taksi, saya itu nginjil, saya cerita soal kehidupan. Enggak harus ngomong Yesus. Bisa ngana air minum. Kalau saya lihat botolnya habis, saya bilang, Pak mampir sebentar, ayo saya berikan minum. Itu orang tuh kaget, Ustaz, cuma perhatikan minumnya saja. Kok Bapak bisa perhatikan saya seperti itu ya? Saya bilang ini kesehatan. Bapak tinggal di tempat ber-AC nggak haus, ginjal bisa parah, duduk terus nggak minum. Nah dari ngomong kesehatan terbuka.
Kadang-kadang saya ngomong soal anak. Kalau supir itu aduh Pak, anak saya cuma 2. Tapi masalah mereka pergaulan. Dari kecil saya titipkan mereka karena ibunya harus kerja, saya harus kerja. Nah saya masuk. Boleh gak saya ketemu anak Bapak? Saya ketemu anak supir taksi itu. Berapa banyak anak supir taksi saya kuliahkan sudah. Mereka heran. Saya kalau naik taksi, entah pura-pura, entah dia benar, gak tahu jalan, saya gak pernah ngomel. Makin muter-muter, makin seneng saya. Supaya makin lama saya ngomong. Nah di situ supir itu berkata, Bapak ini penumpang saya satu-satunya. Kenapa? Aduh Pak, kalau ada penumpang lain kayak gini, saya tuh dimaki-maki. Supir goblok, nggak tahu jalan kenapa nyupir, macam-macam. Nah saya nggak pernah marah, saya malah seneng. Karena saya punya banyak waktu untuk ngomong soal kehidupan, nggak ngomong agama. Nanti nggak contoh saya itu. Saya kalau kencing, entah di toilet umum, di bandara, di stasiun, di terminal atau di mall, saudara, saya dapat banyak jiwa di situ. Kalau Roh Kudus gerakan saya ngomong kan ada penjaganya, bukan cleanernya itu. Kalimat pertama yang saya selalu pakai adalah begini. Maaf ya, saya baca namanya di dada. Sampai kapan sih kamu mau jagain orang kencing? Berarti nggak pertanyaan itu buat dia. Ya nggak mau lah Pak, terus-terus. Ya udah. Kalau lagi sepi saya ngomong sedikit. Kalau lagi rame saya minta nomor teleponnya. Nanti saya kontak ya kalau kamu selesai kerja. Dan itu perhatian itu luar biasa. Membuka hati mereka. Mereka pasti heran. Kenapa Pak memperhatikan kami? Itu pertanyaan saya. Akhirnya terbuka. Dan tidak sedikit cleaner di WC saya kuliahkan. Saya nggak lihat agama apa. Begitu pula tukang parkir sudah. Saya ngomong pada mereka. Sampai kapan kamu mundur? Mau sampai kapan? Suatu kali saya tanya pada mereka, kamu punya cita-cita enggak? Dia tertawa sampai terduduk di jalanan. Kenapa kamu? Saya enggak pernah diberi pertanyaan selucu ini. Oh, apanya yang lucu? Kan saya tanya. Saya juga bingung seperti saudara. Apanya yang lucu? Bapak tanya ke orang yang salah. Tukang parkir kok ditanya cita-cita? Ya enggak ada. Oh itu maksudnya. Oke, saya beri kamu 3 pilihan. Kan kamu nggak mungkin sampai mati tukang parkir terus. Ya enggak lah Pak. Nah ini pilihan 1. Kalau kamu hobi montir bengkel, cari kursus bengkel, saya akan bayar. Pak, yang benar Bapak gak kenal saya. Urusannya nanti saya bilang. Prinsip saya saudara, karena ayat-ayat tadi, selama dia itu orang, bukan orang-orangannya orang, maka saya harus beritakan kebenaran. Siapapun dia dan apapun profesinya, saya nggak takut. Yang kedua, kamu mau kursus bahasa Inggris atau kursus komputer? Karena yang pertama bilang enggak, saya nggak hobi bengkel. Kedua, enggak juga. Wah repot ini, hobi apa ini orang? Oke, ketiga, SMA mu kapan lulus? 4 tahun yang lalu. Kamu pernah nggak punya cita-cita kuliah? Pernah. Oke, masuk UT. Saya ada semester 3 di UT. Tahu UT ya? Universitas terbuka. Nah itu cara saya hidup. Dan di situ kebenaran itu masuk. Kan mereka tetap kontak saya minta duit, SPP-nya segala macam. Lihat tiap minta duit, saya ngomong soal kebenaran. Nolak enggak? Enggak, awas kamu nolak. Saya bilang begitu. Duit bisa kamu pakai kok. Maaf saya cuma ngomong. Dan gampang sekali Injil itu masuk. Itu menyenangkan. Karena kasih itu tadi. Jadi saya ini punya banyak bahan cerita tentang Tuhan Yesus. Enggak akan habis. Karena tiap hari saya punya pengalaman yang menyenangkan dengan dia. Amin. Jadi kalau cuma selfie dengan Jokowi aja sebulan enggak habis. Mungkin setahun juga enggak habis. Terus cerita lagi. Jadi kita enggak boleh kehabisan bahan. Terakhir lalu kita berdoa. Inilah kerinduan Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 4. Ayo kita baca sama-sama firman ini. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya berapa orang? Semua orang diselamatkan dan memperoleh pengenalan akan kebenaran. Stop. Apa bedanya diselamatkan dan dikristenkan? Beda atau tidak? Beda. Tuhan tidak pernah minta kita mengkristenkan Indonesia dan dunia. Tapi yang dia kehendaki, dan inilah satu-satunya ayat di Alkitab yang memberitahu kita apa kehendak Tuhan. Ternyata cuma ini.
Nggak ada kehendak Tuhan lain. Coba cari dari Kejadian sampai Wahyu tentang kehendak Tuhan kecuali ayat. Jadi dia rindu semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Untuk memperoleh pengetahuan, pengenalan akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ini Yesus. Tapi nggak harus ngomong Yesus, masih ditolak. Lalu ngomong apa? Ya ceritakan siapa dia. Saudara, inilah yang Tuhan rindu atas hidup kita. Jadi anak-anak sekolah, mahasiswa, karyawan, orang tua, profesional, pengangguran, janda, duda, kakek, nenek, semua harus jadi saksi. Bukan sekolah teologi. Ceritakan siapa Yesus dari pengalaman kita sehari-hari. Dan itu harus dimulai dari keluarga kita. Kalau dalam keluarga kita punya banyak hidup dengan Yesus, maka anak-anak kita punya banyak untuk cerita. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, sebelum saya serahkan kepada Bapak Pendeta, mari kita berdoa untuk saat teduh sebentar merenungkan firman ini.